إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmatnya serta taufiknya kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Tabaraka wa ta'ala yang kita harapkan keberkahannya ini. Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala memberkahi waktu kita, memberkahi jerih payah kita, sehingga kita bisa duduk sejenak berzikir kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, mempelajari Kitabullah, mempelajari apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah semulia-mulia bentuk zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, innakum satarawna rabbakum 'iyanan, sungguh kalian kelak akan melihat Rabb kalian Allah Tabaraka wa Ta'ala Jalla fi'ula dengan mata kepala kalian. Kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuatan kepada pandangan atau mata manusia di akhirat kelak untuk penduduk-penduduk surga, sehingga mata kita mampu melihat keagungan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Padahal dalam riwayat yang lain yang juga dikuatkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kushifal hijabu," andai kata Allah menyingkap tirai wajahnya yang mulia saat ini di dunia ini, la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruh. Andai kata Allah menyingkap tirai atau tabir wajahnya yang mulia, maka pasti segenap yang dilalui oleh pandangan Allah Tabaraka wa Ta'ala dari makhluknya di alam semesta ini semuanya akan terbakar. Semuanya akan terbakar dengan cahaya wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sejauh Allah memandang. Dan kata para ulama, pandangan Allah tabaraka wa ta'ala pandangan yang sempurna, tidak ada batasnya. Semuanya akan terbakar. Ini keagungan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kelak bagi penduduk surga, Allah akan memberikan kekuatan kepada pandangan manusia sehingga mereka bisa melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu dalam riwayat Al-Bukhari. Tegas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat, innakum satarawna rabbakum iyanan. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah orang-orang beriman di surga berseri-seri. Kenapa? Karena mereka memandang kepada Rabb mereka. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sehingga Rasulullah SAW diriwayatkan beliau berdoa, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan bertemu denganmu. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya dan memberikan kita kenikmatan memandang wajahnya yang mulia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita tentang silsilah fikih akhir zaman. Dan kita masuk kepada pembahasan tentang asyratus sa'ah as-sughra ghairu sarihah. Tanda-tanda hari kiamat kecil yang tidak secara eksplisit atau tidak secara tegas disebutkan bahwasanya itu adalah tanda-tanda hari kiamat dalam teks hadis. Namun para ulama menggolongkannya sebagai tanda-tanda hari kiamat, termasuk tanda-tanda hari kiamat kecil. Dan kita sudah membahas 9 poin, ya. Kita masuk sekarang ke poin yang ke-10. Ya. Tanda-tanda, termasuk tanda-tanda hari kiamat kecil adalah banyaknya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban dan yang lainnya. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan hadis ini derajatnya hasan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi akhir ummati rijalun yarkabuna ala surujin ka'ashbahir rihali. Kelak akan datang fi akhiri ummati, ya, di kalangan ya umat-umat di akhir zaman dari umatku, rijalun yarkabuna ala surujin, ya, para lelaki yang akan mengendarai suatu kendaraan, ka'ashbahir rihali. Jadi disebutkan dalam syarah hadis ini, mereka mengendarai tunggangan. Di situ di atas tunggangan tersebut ada tempat-tempat duduk yang empuk, seperti sofa lah, seperti itu. Ini penjelasan para syurrah al-hadis. Yanziluna ala abwabil masajid. Mereka turun dari kendaraan-kendaraan mereka. Mereka turun di depan pintu-pintu masjid atau di depan pintu-pintu masjid-masjid. Nisa'uhum kasiyatun 'ariyat. Mereka bersama perempuan-perempuan mereka, bersama mungkin istri-istri mereka atau anak-anak perempuan mereka, ya. Dan perempuan-perempuan tersebut mereka berpakaian, namun pada hakikatnya mereka telanjang.
ala ru'usihinna, ya, di atas kepala mereka wanita-wanita ini, ka'asnimatil bukhtil ijaf, seperti punuk-punuk onta menjulang begitu. Allah Ta'ala alam, ya mungkin sanggulan rambutnya atau yang semisalnya, model rambutnya mungkin, atau model jilbabnya, atau model perhiasannya, wallahu ta'ala alam. Yang jelas seperti itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi di bagian kepalanya itu menjulang begitu, muncul. Apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhunna, laknatlah mereka, kata Rasulullah SAW. Ini taubih, ya, peringatan keras dari Rasulullah SAW terkait orang-orang tersebut, orang-orang yang seperti itu sifatnya. Ya. Fa innahunna mal'unat, karena mereka adalah wanita-wanita yang layak untuk dilaknat. A'udzubillah. Lau kanat wara'akum ummatun minal umam la khadamahunna nisa'ukum kama khadamakum nisa'ul umami qablakum. Andai kata di belakang kalian itu ada suatu umat, suatu kaum di antara sekian umat, niscaya wanita-wanita tersebut akan menjadi khadimah, artinya yang akan berkhidmat, menyiapkan apa yang mereka butuhkan, menjadi pembantu mereka lah, atau menjadi pemuas kebutuhan mereka. Na'udzubillah. Kama khadamakum nisa'ul umami qablakum, sebagaimana wanita-wanita umat-umat sebelum kalian itu menjadi pembantu. Di sini yang menjadi syahid adalah nisa'uhum kasiyatun 'ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kasiyat, mereka menggunakan pakaian, 'ariyat, namun telanjang. Para ulama mengatakan ini kinayah terkait wanita-wanita yang menggunakan pakaian yang ketat sehingga bentuk tubuh mereka terlihat, lekuk-lekuk tubuh mereka terlihat. Tidak ubahnya mereka ini seperti wanita-wanita yang tidak berpakaian, naudzubillah. Padahal mereka sedang turun dan ingin ke masjid, mau ke masjid mereka ini. Disifatkan mereka ini turun dari kendaraan mereka di depan pintu-pintu masjid. Para ulama mengatakan tanda kiamat yang satu ini sudah terjadi di zaman kita, dan kita lihat sendiri. Ya. Orang-orang meramaikan masjid, ini dalam penjelasan para ulama. Orang-orang meramaikan masjid bukan lagi untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati mereka sudah kosong dari tujuan untuk mengagungkan Allah di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada sesuatu yang lain yang terjadi di rumah Allah. Bukan untuk salat berjamaah, bukan untuk mengkaji ilmu tentang Al-Quran atau As-Sunnah, atau bukan untuk i'tikaf membaca Al-Quran, tidak. Tapi ada sesuatu di masjid sehingga mereka datang. Dan mereka datang dalam keadaan seperti itu, menggunakan kendaraan-kendaraan yang mewah, membawa wanita-wanita mereka, istri-istri mereka atau anak-anak perempuan mereka. Mereka berpakaian namun seperti orang-orang yang telanjang. Kita lihat sendiri, na'udzubillah. Beberapa wanita muslimah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Mereka ke masjid berhias dulu, menggunakan pakaian yang paling mencolok dan paling menarik. Adapun mukennah mereka, jilbab mereka ditaruh di dalam tas, ya kan? Tas yang mewah, dipamerkan tasnya.
Mereka ke masjid tidak pakai jilbab atau menggunakan jilbab seadanya dan pakaiannya ketat. Baru setelah di masjid baru mereka mengenakan pakaian atau mukena mereka untuk sholat. Ya, kita lihat sendiri yang seperti itu. Dan akan terjadi yang lebih buruk lagi, kata para ulama berdasarkan hadis ini, akan terjadi yang lebih buruk lagi daripada itu, yaitu masjid-masjid atau rumah-rumah Allah Taala tidak lagi difungsikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi difungsikan untuk ketaatan kepada Allah. Sehingga mereka mendatangi masjid-masjid itu bukan untuk beribadah, tapi untuk rekreasi. Wallahu ta'ala alam, mungkin di zaman kita ini untuk selfie-selfie ya. Untuk selfie-selfie. Sehingga mereka tidak menggunakan pakaian yang disyariatkan. Terlebih itu adalah rumah Allah Taala. Tidak, mereka tidak peduli. Tujuannya bukan untuk ibadah ke rumah Allah, tujuannya bukan mengagungkan Allah di rumah Allah Taala. Tujuannya adalah tujuan yang lain. Ini gambaran bahwasanya naudzubillah sepertinya belum terjadi di zaman kita atau sudah terjadi di sebagian tempat dan nanti akan lebih buruk lagi. Masjid sudah dialihfungsikan, bukan lagi untuk yudhkaru fiha ismullah, bukan lagi tempat untuk menyebut dan mengingat Allah Taala, mengagungkan Allah di masjid tersebut, tidak. Tapi sudah jadi tempat rekreasi atau sudah jadi ajang festival, tempat berkerumunnya banyak orang, tempat orang mengadakan acara ini, acara itu, tapi sama sekali kosong dari ketaatan kepada Allah Taala. Yang mereka gunakan adalah masjid. Sehingga tidak heran mereka tidak malu berpakaian tapi telanjang. Naudzubillah. Atau sudah terjadi? Ada di antara antum yang pernah melihat seperti ini kejadiannya? Wanita-wanita datang ke masjid bukan untuk sholat, bukan untuk pengajian atau ta'lim, bukan, tapi untuk rekreasi, untuk selfie atau untuk kumpul-kumpul, kopdar istilahnya sekarang ya, kopi darat. Naudzubillah. Terjadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-11, min asyratis sa'ah as-sughra ghairu as-sarihah adamu qimati adh-dhahabi wal fiddah. Nanti akan tiba suatu masa di mana harta perbendaharaan bumi berupa emas dan perak itu tidak berharga lagi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bersabda, taqi'ul ardu aflada kabidiha. Nanti akan tiba suatu masa di mana perut bumi ini akan mengeluarkan sesuatu yang paling berharga. Amthalal ustuwani minadh dhahabi wal fiddah. Akan mengeluarkan seperti pilar-pilar tiang ini ya, utuh gitu, emas dan perak akan keluar dari perut bumi. Wallahu ta'ala alam seperti apa kejadiannya dan hakikatnya. Yang jelas seperti itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Fayaji'ul qatilu fayaqul fi hadza qataltu. Datanglah seorang pembunuh ya, melihat bongkahan emas dan perak itu keluar dari perut bumi, dia mengatakan, gara-gara ini saya membunuh. Akhirnya dia tinggalkan. Dia menyesal sudah membunuh gara-gara harta. Ketika dia melihat emas dan perak itu, bongkahan emas dan perak yang besar seperti tiang-tiang seperti ini, justru dia tinggalkan. Ini dalam syarah hadisnya ya. Syarah hadisnya dijelaskan seperti ini. Dia tinggalkan. Gara-gara ini saya pernah membunuh. Wa yaji'ul qati'u fayaqul fi hadza qata'tu rahimi. Datang seorang yang pernah memutuskan silaturahimnya. Kemudian dia mengatakan, fi hadza qata'tu rahimi, gara-gara ini, gara-gara emas dan perak ini saya putus
hubungan silaturahmi saya dengan keluarga saya. Kemudian dia tinggalkan. Wa yaji'us sariq, datang seorang pencuri. Fayaqul, kemudian dia berkata, fi hadza quti'at yadi. Ketika melihat emas dan perak tersebut, dia mengatakan gara-gara ini tangan saya dipotong atau tangan saya terpotong. Tsumma yad'unahu, kemudian mereka meninggalkan emas dan perak ini, ditinggalkan begitu saja. Mereka tidak mau ngambil. Fala ya'khuduna minhu syai'a, mereka tidak ambil sedikit pun emas dan perak itu. Wallahu ta'ala alam. Nanti akan ada riwayat, nanti akan ada muncul gunung bukit emas, ya, dari sungai. Orang-orang akan berebutan di situ, saling bunuh. Kemudian Rasulullah SAW mewasiatkan kepada para sahabat, kalian jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikut, jangan ambil secuil pun emas dari bukit emas itu fitnah, akan menyebabkan kebinasaan kalian. Wallahu ta'ala, apakah kejadian keluarnya bongkahan emas dan perak ya, seperti pilar-pilar ini, apakah terjadi sebelumnya atau setelahnya? Wallahu ta'ala alam. Ya. Namun jika dilihat dari riwayat yang lain, kemungkinan kejadian yang ini ya, munculnya emas dan perak dari perut bumi seperti pilar-pilar besarnya seperti pilar-pilar ini ya, dari konteks riwayat dia terjadi setelah munculnya bukit emas di sungai itu nanti, setelah orang bunuh-bunuhan di situ. Karena di sini dikatakan fayaji'ul qatil fayaqul fi hadza qataltu. Gara-gara ini saya dulu membunuh, gara-gara ini saya memutuskan silaturahmi, gara-gara ini saya terpotong tangan saya karena mencuri. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas ini akan terjadi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut menjadi catatan karena sebagian orang di zaman ini mereka membawakan hadis ini kemudian mereka mengatakan yang dimaksud di sini adalah petrol, kata mereka, petrol minyak bumi yang disedot dengan pipa-pipa di dasar laut itu. Nah, yang dimaksud dengan amsalul ustuwan seperti pilar-pilar itu yang dimaksud kata mereka pipa-pipa yang nyedot minyak bumi ya, atau unsur-unsur yang ada di perut bumi. Itu tafsiran mereka. Namun kalau kita lihat dari zahir hadis yang disebutkan di situ adalah amsalul ustuwan minadz dzahab wal fiddah. Seperti pilar-pilar, bongkahan pilar yang akan keluar itu adalah terdiri dari dari emas dan perak. Kemudian dalam hadis ini justru disebutkan tsumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Justru orang-orang tidak mau ngambil. Kalau kita lihat sebaliknya, justru dunia sekarang berebutan minyak bumi ya kan? Mereka berebut. Siapa yang menguasai kilang minyak, merekalah yang menjadi negara adik kuasa. Tapi kalau lihat zahir hadis ini justru sebaliknya yang terjadi. Ya, orang-orang akan ninggalin. Ya. Tidak mau ngambil sedikit pun. Baik, dari hadis ini, khutifillah, ada pelajaran yang berharga. Kita bacakan syarah para ulama. Hubbul mali syadid qad yakunu sababan fi qatlil anfus wa qat'il arham. Kecintaan yang luar biasa kepada harta ya boleh jadi itu menjadi sebab hilangnya jiwa, sebab pembunuhan, pertikaian, wa qat'il arham, terputusnya tali rahim, silaturahim. Terkadang gara-gara harta itu seorang anak membunuh bapaknya, naudzubillah.
atau bapak membunuh anaknya, istri membunuh suaminya atau sebaliknya gara-gara harta. Walakinnahu sayakunu yawman ma laysa lahu qimah. Ini syarah para ulama. Namun nanti suatu hari akan terjadi kondisi di mana justru harta-harta tersebut tidak ada harganya sekali, tidak mau diambil. Wa min alamatis sa'ah as-sughra, dan di antara tanda hari kiamat kecil, allati lam taqa' ba'du, yang mana itu belum terjadi. Kata para pensyarah hadis ini, mereka mengatakan ini kejadian ini belum terjadi. Ikhrajul ardi kunuzaha al-makhbu'ah. Nanti bumi ini akan mengeluarkan perbendaharaannya yang berharga, ya, yang selama ini tersimpan di perut bumi. Wal ma'na anna al-arda tukhrijul kunuza al-madfunata fiha. Fayaji'ul qatilu fayaqul fi hadha wa li ajli hadha qataltul anfus. Seperti yang kita jelaskan tadi, ya, orang-orang yang dulu pernah membunuh gara-gara harta ini akan menyesal. Kemudian dia mengatakan gara-gara ini saya dulu membunuh. Demikian pula orang-orang yang memutus silaturahim, orang-orang yang mencuri, merampas hak milik orang lain, justru akan meninggalkan apa yang dikeluarkan oleh perut bumi tersebut. Thumma yada'unahu wa yatrukuna ma alqathu al-ardu minal kans. Kemudian mereka tinggalkan begitu saja harta perbendaharaan bumi itu tersebut, li'annahu la yanfa'u hina idzin, karena pada waktu itu sudah enggak bermanfaat lagi, sudah tidak bermanfaat lagi. Wallahu ta'ala a'lam, kita tidak memastikan, namun boleh jadi ini terjadi di eranya Al-Mahdi, ya, di eranya Al-Mahdi. Nanti kaum muslimin akan bersatu, ya, dan kaum muslimin akan kembali jaya, makmur, kembali makmur. Allah akan menurunkan keberkahan karena semua kaum muslimin sebagian besar mereka kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di masa itu, ya, sehingga mereka orientasinya sudah bukan dunia lagi. Ya, kalaupun saya simpan emas dan perak ini buat apa begitu? Sebentar lagi mungkin saya diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Akhirnya kecintaan mereka kepada akhirat itu mengalahkan hasrat mereka atau nafsu mereka kepada dunia, sehingga tidak terlalu berharga lagi emas dan perak ketika itu. Kalaupun digunakan untuk berinfak dan bersedekah, kaum muslimin semua sudah makmur di zaman tersebut, di saat tersebut. Sudah makmur, sudah kaya raya. Bahkan susah untuk mencari orang yang mau menerima infak dan sedekah mereka. Sebagaimana yang dulu pernah kita sebutkan riwayatnya. Ya, boleh jadi hal ini terjadi nanti pada zaman tersebut. Lantas kenapa disebut sebagai bagian dari asyratis sa'ah as-sughra? Kenapa dia termasuk sebagai tanda hari kiamat kecil, bukan tanda hari kiamat besar, ya. Karena para ulama, di antara definisi para ulama tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat besar adalah terjadinya sesuatu yang kharijul 'adah, keluar dari kebiasaan, keluar dari kenormalan. Contoh misalkan matahari terbit dari barat. Itu sesuatu yang luar biasa, yang menentang hukum alam yang selama ini berjalan. Atau keluarnya binatang-binatang dari perut bumi yang kemudian dia bisa bicara, pohon batu bisa bicara, itu tanda-tanda kiamat besar, karena itu kejadian yang luar biasa, ya. Munculnya api yang akan menggiring seluruh umat manusia ke satu tempat itu belum pernah terjadi dalam sejarah, namun akan terjadi. Perubahan waktu yang terjadi nanti di eranya Dajjal, yang sehari seperti setahun, ada sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, suatu hari itu seperti setahun. Dan bukan suatu hal yang mustahil terjadi saat ini, ya, di kutub utara itu.
ada suatu daerah yang terkadang dia berbulan-bulan lamanya mereka tidak melihat matahari, ya. Atau sebaliknya, tidak pernah terjadi malam gitu, tidak pernah melihat matahari tenggelam selama berbulan-bulan. Nanti di eranya Dajjal akan ada kejadian seperti itu. Tapi insya Allah nanti akan kita bahas di tanda-tanda hari kiamat besar. Intinya adalah tanda-tanda hari kiamat besar itu salah satu cirinya adalah itu kejadian yang luar biasa, ya, tidak normal. Adapun munculnya emas atau perak dari perut bumi ini masih sesuatu yang normal. Kemudian yang ke-12, lepasnya satu persatu tali temali Islam. Ini juga termasuk tanda-tanda hari kiamat kecil yang dijelaskan oleh para ulama. Dan ini berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Latunqadanna 'ural Islam 'urwatan 'urwatan." Ya. Simpul-simpul Islam itu akan terlepas satu persatu, akan terlepas. Jadi diibaratkan ajaran Islam ini yang sudah sempurna ini seperti simpul tali yang sudah sempurna, sudah rapi, sudah kuat. Orang kalau mau selamat sudah tinggal berpegang di tali itu, selamat insyaallah, tidak akan putus. Namun ada saatnya nanti dia akan lepas seutas demi seutas, ya, sehelai demi sehelai. Fakullama intaqadat 'urwatun tashabbathu an-nasu billati taliha. Setiap lepas satu simpul tali maka manusia akan berpegang pada simpul tali berikutnya. Lepas simpul tali tersebut, orang akan berpegang pada simpul berikutnya. Sebagian manusia justru ketika simpul tali itu lepas, dia lepas pegangan, akhirnya mereka na'udzubillah mati dalam kekufuran atau mati dalam kefasikan, ketersesatan, waliya'udzubillah. Namun akan selalu ada di kalangan umat Muhammad ini umat yang akan diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Bagaimana disebutkan dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan selalu ada segolongan dari kalangan umatku ini yang akan eksis di atas al-haq, di atas kebenaran. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang hendak memudaratkan dan mencelakakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang nanti keputusan Allah tabaraka wa taala. Di dalam syarahnya disebutkan Allah akan mengirimkan angin, yang mana tidaklah angin tersebut mengenai orang-orang yang masih ada keimanan di dalam hatinya, melainkan dia langsung diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti yang tersisa adalah orang-orang kafir di muka bumi ini, orang-orang fasik. Pada mereka lah akan terjadi kiamat yang besar itu. Jadi sedikit demi sedikit tali simpul Islam ini akan lepas. Fa awwaluhunna naqdan al-hukmu. Simpul tali Islam yang pertama kali akan lepas adalah al-hukmu. Para ulama menafsirkan maksudnya adalah hukum-hukum atau syariat Allah. Ya. Para penguasa kaum muslimin sedikit demi sedikit sudah mulai melepaskan hukum Islam, hukum Allah tabaraka wa taala. Mereka tidak lagi berhukum dengan syariat Allah atau hukum Allah, tidak lagi berhukum dengan kitabullah atau dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi dengan al-qawanin al-wad'iyyah, dengan undang-undang buatan mereka. Ini yang pertama kali akan lepas. Dan sudah terjadi, kalau yang ini sudah terjadi. Wa akhiruhunna as-salah. Dan simpul tali Islam yang terakhir yang akan terurai dan lepas adalah salat.
salat. Kita baca sedikit penjelasan para ulama terkait hadis ini. Kullama ishtaddat ghurbatul Islam, setiap kali Islam itu semakin terasing, kathural mukhalifuna lahu, maka semakin banyak para penentangnya, semakin banyak musuh-musuh Islam itu semakin banyak, baik dari kalangan munafiqin maupun orang-orang kufar yang menyebarkan fitnah syubhat dan syahwat. Wan naqiduna li faraidihi wa awamirihi, banyak muncul orang-orang yang menentang perkara-perkara yang sudah jelas diwajibkan di dalam Islam. Kaum muslimin yang paling awam pun tahu hukumnya itu wajib, tahu hukumnya itu haram. Tapi tiba-tiba muncul orang-orang yang justru mengatakan sebaliknya. Bukankah baru-baru ini muncul ribut ya, viral gitu, seorang doktor katanya yang menghalalkan perzinahan, waliya'udzubillah, halal perzinahan. Ada di antara mereka mengatakan LGBT boleh, itu hak asasi manusia, ngapain dilarang? Perkara yang sudah jelas-jelas haram mereka halalkan. Bahkan nas-nas itu mereka pelintir sedemikian rupa, mereka kebiri, mereka sunat, na'udzubillah, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa malu sedikit pun. Ya. Mereka permainkan hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Wa a'anu 'alaihi a'da'ahu, dengan itulah mereka menolong musuh-musuh Islam. Ini persis seperti sifat-sifat orang munafikin zaman ini, orang-orang liberal. Mereka berbaju Islam, mengaku muslim, bahkan mereka mengatakan justru beberapa hari lalu saya baca justru dengan ini kita ingin membersihkan nama Islam yang tercemar oleh orang-orang yang radikal itu. Radikal, yang mereka maksud radikal ya kita-kita ini, orang-orang yang menjalankan sunnah dianggap radikal. Wanita-wanita yang berhijab secara syar'i dianggap wanita-wanita radikal, na'udzubillah. Yang mereka serang adalah hukum Allah yang sudah jelas, menanamkan keraguan kepada orang-orang awam kaum muslimin. Padahal dengan itu justru yang mereka lakukan adalah menolong musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, menolong orang-orang kafir. Baik, wal ma'na anna an-nasa la yatrukuna al-islam marratan wahidah. Maksudnya hadis ini adalah kelak orang-orang tidak akan meninggalkan Islam sekaligus, tidak. Walakin syai'an fa syai'an, namun sedikit demi sedikit, ya, selangkah demi selangkah, setahap demi setahap mereka melepaskan diri dari Islam. Itu maksudnya, ya. Wa dzalika bi an yuhmilu ba'dha arkanihi. Bagaimana mereka meremehkan atau tidak menunaikan sebagian dari rukun Islam. Tsumma ba'dhan akhar. Yang pertama mungkin yang tidak lagi dilakukan atau sudah mulai dilupakan, misalkan haji misalkan. Ya. Setelah haji kemudian puasa. Atau yang paling kentara saat ini adalah zakat. Zakat. Ya, kalau haji, puasa mungkin masih banyak yang mengerjakan, tapi zakat ini banyak kaum muslimin ya, yang sudah wajib untuk mengeluarkan zakat harta mereka tidak keluarkan. Ini yang lepas, ya, sedikit demi sedikit lepas, sampai nanti pada akhirnya adalah salat. Di sini dikatakan, "Tsumma ba'dhan akhar hatta la yabqa minhu syai'", sampai tidak tersisa lagi dari ajaran Islam dan rukun-rukunnya itu dikerjakan oleh manusia. Fa awwaluhunna naqdan al-hukm. Perkara pertama yang ditinggalkan atau dilepaskan adalah tarkul hukmi bi syar'illahi ta'ala, meninggalkan
berhukum dengan syariat Allah tabaraka wa taala. Yang ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Ya. Wastibdalu ahkamin wad'iyatin min hukmil insan, justru digantikan dengan hukum buatan manusia, hukum positif. Wa qila al-maqsudu bil hukm huwa al-qada'u khassatan. Ada di antara para ulama menyebutkan atau menafsirkan yang dimaksud dengan hukum yang pertama kali yang ditinggalkan adalah hukum qada, ya, di pengadilan, ya. Di pengadilan, di mahkamah, itu sudah tidak lagi menggunakan hukum Allah tabaraka wa taala. Wa akhiruhunna as-salat, ay akhiru syai'in yatruhu an-nas min ad-din hiya as-salat. Dan perkara terakhir yang akan ditinggalkan oleh manusia dari perkara agama ini adalah salat. Hatta in atau biha ala sifatin la tuqbal. Sampai nantinya andai kata mereka melakukan salat, kalaupun mereka melakukan salat dengan cara yang mana Allah tidak menerima salat mereka. Artinya salat mereka tidak sah, batal salat mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada kaitannya dengan hadis tadi, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang turun di pintu-pintu masjid. Boleh jadi mungkin mereka sholat, tapi mereka sholat dengan seperti itu, berpakaian tapi telanjang, atau kelihatan auratnya. Sementara kita tahu, ya, menutup aurat adalah syarat di antara syarat-syarat sholat. Salah satu syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Boleh jadi di negara-negara liberal, saya pernah melihat, saya lihat sendiri, ya, saya baca berita, itu laki perempuan itu gabung satu saf, laki perempuan gabung sudah satu saf, dan perempuannya tidak mengenakan hijab yang syar'i. Ini sudah terjadi berarti. Di sini dikatakan dalam syarahnya, kalaupun nanti mereka melakukan sholat yang batal, tidak sah, tidak diterima. Ya, kita lanjutkan. Satu lagi kita ambil, ini penting, sebuah athar dari Ibnu Mas'ud. Ini kisah dari Al-Aswad dan Alqamah, dan kita tahu Al-Aswad dan Alqamah ini adalah dua orang murid dekatnya Abdullah bin Mas'ud, ya, muridnya Ibnu Mas'ud. Keduanya ini menceritakan, Ataina Abdullah bin Mas'udin fi darihi. Kami berziarah, mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di rumahnya. Faqala, lantas beliau mengatakan, asalla haula'i khalfakum? Apakah mereka amir-amir atau penguasa-penguasa itu sudah salat? Qulna la, tidak, mereka belum menegakkan salat berjamaah bersama kami. Qala faqumu fasallu, kalau gitu bangkitlah salat. Falam ya'murna bi adzanin wala iqamah. Namun ketika itu Al-Aswad wal Alqamah dan Alqamah menceritakan, namun Ibnu Mas'ud tidak memerintahkan kami untuk mengumandangkan azan dan tidak menyuruh kami untuk iqamah, langsung salat. Ya. Dalam syarahnya para ulama menjelaskan, ya. Jadi para penguasa-penguasa, amir-amir di zaman tersebut, dan Abdullah bin Mas'ud masih hidup ketika itu, ya. Mereka mengakhirkan waktu sholat, mengakhirkan sholat. Mereka tidak mengerjakan sholat di awal waktu, tapi mereka akhirkan. Nah, Ibnu Mas'ud tanya, mereka sudah sholat tidak? Maksudnya orang-orang itu sudah sholat tidak? Belum. Akhirnya Ibnu Mas'ud berijtihad, memerintahkan murid-muridnya ini untuk bersama-sama dia menegakkan sholat di rumah beliau, ya, di rumah beliau. Tapi tidak adzan, tidak iqamah. Ini salat wajib, ini salat wajib yang dikerjakan. Falamma shalla, setelah selesai salat, qala, Ibnu Mas'ud berkata, innahu satakunu 'alaikum umara. Dan dalam riwayat yang lain ini disebutkan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak akan datang
kepada kalian para penguasa yuakhiruna as-salata an miqatiha. Mereka mengakhirkan salat dari waktunya yang afdalnya, dari waktunya yang afdalnya itu di awal waktu. Mereka akhirkan, mereka tidak kerjakan salat itu di awal waktu. Di zaman dulu, jadi para panglima pasukan itu jadi amir atau gubernur suatu wilayah itu jadi amir yang sekaligus jadi imam salat 5 waktu. Dulu di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in seperti itu. Ya. Kata Nabi, nanti akan ada para pemimpin atau penguasa yang mengakhirkan waktu salat dari waktunya yang afdal. Wa yakhnuqunaha ila syaraqil maut. Ila syaraqil maut. Mereka menundanya sampai di akhir waktu. Fa idza ra'aitumuhum, kalau kalian bertemu orang-orang yang seperti itu, qad fa'alu dzalik, dan mereka melakukan hal yang seperti itu, mengakhirkan salat, fasallus salata limiqatiha, maka lakukanlah salat di waktunya yang afdal. Lakukan. Imam Nawawi menyebutkan salat sendiri di rumah atau berjamaah di rumah di awal waktu. Ya. Waj'alu salatakum ma'ahum subhatan. Namun tetap juga ikut sholat berjamaah bersama pemimpin. Jadi lakukan sholat tersebut di awal waktu di rumah, misalkan berjamaah dengan keluarga. Nanti kalau pemimpin memerintahkan untuk iqamat dan kemudian mereka sholat berjamaah, kalian ikut juga keluar sholat berjamaah. Itu jadi subhah. Ya. Waj'alu salatakum ma'ahum subhatan. Dan jadikanlah salat kalian berjamaah bersama para penguasa tersebut itu sebagai salat tambahan atau salat sunnah bagi kalian. Hadis riwayat ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, ya, beliau mengatakan qala An-Nawawi wa fihi al-hathu ala muwafaqatil umara fi ghairi ma'siyatin. Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mengikuti para penguasa, para pemimpin yang muslim, ya, fi ghairi ma'siyatin, selama dalam perkara yang bukan maksiat. Li alla tatafarraqa al-kalimatu wa taqa'al fitnatu, agar tidak terjadi perpecahan dan tidak timbul fitnah. Itu sebabnya Ibnu Mas'ud sholat bersama murid-muridnya di rumah, karena dia ingin sholat di awal waktu. Tapi beliau tidak memerintahkan untuk mengumandangkan azan atau iqamah, karena kalau dikumandangkan azan ini bisa muncul fitnah. Oh, ini bikin jamaah yang baru, bisa memecah belah. Nah, ini fikihnya Abdullah bin Mas'ud, karena beliau dapat ilmunya langsung dari Rasulullah SAW. Itu penjelasan Imam An-Nawawi. Fil hadis al-hathu 'ala al-mudarat. Dalam hadis ini juga terdapat anjuran atau untuk kita bersikap mudarah. Apa itu mudarah? Mudarah itu, ya, kalau dalam bahasa kita itu berlemah lembut, berbasa-basi tapi di atas yang hak, ya. Atau mengorbankan dunia untuk meraih kemaslahatan akhirat, itu mudarah. Kita berinteraksi dengan orang, ya. Kita berbasa-basi tapi bukan untuk kepentingan kita pribadi, tapi untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu mudarah, itu mudarah. Lawannya adalah mudahanah, sebaliknya. Kita berbasa-basi tapi untuk kepentingan pribadi kita, mengorbankan agama, ini mudahanah. Dicontohkan oleh para ulama, diantaranya Al-Qurtubi, dicontohkan para ulama yang lain, misalkan orang yang bergaul dengan orang-orang fasik atau para penguasa yang fasik, kemudian dia tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi pada orang fasik tersebut, tapi dia berbasa-basi saja, ya.
supaya dia selamat misalkan, supaya dia tidak kehilangan pekerjaan, supaya dia tidak kehilangan relasi, tapi dia tidak mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang fasik tersebut, tidak menasehati. Ini namanya mudahanah. Ini mudahanah dan ini yang tercela. Yang terpuji adalah al-mudarat tadi, ya, berbasa-basi bila perlu mengorbankan sisi duniawi kita demi kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu al-mudarah. Di sini yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah bermudarah dengan penguasa. Dia tidak ingin ribut dengan penguasa. Namun yang dilakukan oleh penguasa tersebut adalah keliru. Dia mengakhirkan waktu sholat dari waktunya yang afdal. Dan itu terjadi berkali-kali. Kalau sesekali mungkin karena ada hajah tidak masalah. Tapi kalau itu berkali-kali, maka ini suatu hal yang diingkari. Maka yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud adalah tidak memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, dia tidak menunjukkan dirinya sedang membuat jamaah yang baru, ya, menyempal dari jamaah penguasa kaum muslimin. Tidak. Yang dilakukan adalah dia tetap sholat di awal waktu berjamaah bersama murid-muridnya, tapi tanpa memperdengarkan, tanpa ada azan dan iqamah. Nanti ketika penguasa tersebut melakukan sholat, dia ikut juga sholat berjamaah di akhir sholat, di akhir waktu. Namun itu menjadi sholat sunnah bagi beliau. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Kaitannya adalah nanti akan muncul para penguasa atau para pemimpin yang memang sengaja mengakhirkan waktu sholat, dan itu adalah tanda sudah mulai lepasnya simpul Islam, yaitu sholat. Sholat ini juga tidak terlepas ditinggalkan begitu saja oleh kaum muslimin, tidak, tapi syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, sampai nanti manusia akan meninggalkan sholat secara total. Mereka nggak kenal sholat lagi, waliya'udzubillah. Ya, mungkin hanya ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Insyaallah kita lanjutkan tanda-tanda kiamat kecil berikutnya pada pertemuan berikutnya pekan depan insyaallah. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم